Bab 2490 provokasi di depan istana. 2490 provokasi di depan istana. Kerajaan abadi Yan Yang. Lebih dari 10 pembudidaya berdiri di depan istana, semuanya dewa surga. Pangeran King Cheng, kami sudah di sini. Siapa lagi yang kita tunggu? Di tengah kerumunan, seorang dewa surga kelas 9 bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Xie King Cheng tersenyum lembut dan bertele-tele. Dewa surga kelas 8 lainnya ragu-ragu sejenak dan berbisik, Pangeran King Cheng, saya mendengar bahwa ada beberapa orang di 10 besar prediksi peringkat surga kali ini. Beberapa dari kita tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan mereka. Advertisement. Kami hanya mengambil bagian dengan santai. Saya mendengar bahwa ada banyak harta di Asura Battlefield juga. Mari kita coba keberuntungan kita. Siapa tahu, kita mungkin mendapatkan warisan. Kata orang lain. Dikatakan bahwa rekan Taois Yue Ying baru saja memperoleh warisan keterampilan rahasia dan kekuatan tempurnya telah meningkat secara eksponensial. Dengan bantuan Asura Battlefield kali ini, dia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam prediksi peringkat surga. Beberapa pembudidaya memandang seorang pemuda di kerumunan pada saat yang sama. Pandangan sombong melintas di mata pemuda bernama Yue Ying saat dia tersenyum lembut. Itu hanya kesempatan. Itu belum pasti. Ketika Xie King Cheng melihat bahwa semua orang tidak memiliki harapan baginya untuk merebut segel itu, dia tersenyum. Semuanya, jangan berkecil hati. Meskipun kami tidak memiliki banyak orang, dengan ahli yang saya undang ini, kami pasti tidak lemah. Ahli apa? Mungkinkah dia dari prediksi peringkat surga? Mata semua orang berbinar. Xie King Cheng tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, seorang sarjana berjubah hijau melangkah dari jauh. Meskipun dia tampak lambat, dia tiba dalam sekejap mata dan menangkupkan tinjunya ke arah Xie King Cheng, menyapa. Ini, advertisement. Beberapa pembudidaya sedikit mengernyit dalam kebingungan. Salah satu pembudidaya yang telah menghadiri pertemuan 10.000 tahun mengenalinya dan berbisik, Suzimo dari Akademi Langit dan Bumi. Itu dia. Ekspresi terkejut melintas di mata semua orang. Meski banyak orang belum pernah melihat Suzimo sebelumnya, mereka pernah mendengar nama itu. Dampak pertempuran di Absolute Thunder City terlalu besar. Selanjutnya, prediksi peringkat surga telah dirilis selama lebih dari setahun. Meskipun Suzimo hanya memiliki 2 rekor pertempuran, dia berperingkat tinggi dan secara alami mudah diingat. Yue Ying sedikit mengernyit. Jika itu adalah orang lain di prediksi peringkat surga, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, dalam setahun terakhir, rumor tentang Suzimo menyebar kemana-mana. Banyak orang mengatakan bahwa peringkatnya pada prediksi peringkat surga sebagian besar dibesar-besarkan. Selanjutnya, selama setahun terakhir, Suzimo memilih untuk menghindari semua penantang, semakin memverifikasi rumor tersebut. Izinkan saya memperkenalkan dia. Advertisement. Xie King Cheng berkata, saya yakin semua orang pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ini adalah Suzimo Akademi Langit dan Bumi yang berada di peringkat 24 pada prediksi peringkat surga. Selama setahun terakhir, Suzimo menghindari semua penantang. Akibatnya, penilaiannya pada prediksi peringkat surga turun juga, menyebabkan peringkatnya turun dari 17 menjadi 24. Selain Yue Ying, para pembudidaya lainnya menangkupkan tinju mereka. Tidak peduli apa rumornya, Suzimo adalah seseorang di prediksi peringkat surga, mereka bahkan tidak bisa menyentuh tepi prediksi peringkat surga. Ini Yue Ying. Dia juga cukup kuat untuk masuk dalam prediksi peringkat surga. Xie King Cheng memperkenalkan dewa surga di belakangnya ke Suzimo satu demi satu. Suzimo menangkupkan tinjunya dan mengangguk sebagai bentuk salam. Suzimo dari Akademi Langit dan Bumi. Saya benar-benar telah mendengar banyak tentang Anda dalam beberapa tahun terakhir. Yue Ying tersenyum. Rekan Taois Su, saya mendengar bahwa Anda tidak berani menerima tantangan dari siapapun selama setahun terakhir. Saya benar-benar terkejut Anda memilih untuk ambil bagian dalam Asura Battlefield hari ini. Meskipun Yue Ying tampak sopan dengan senyum di wajahnya, kata-katanya mengandung sarkasme. Suzimo memiliki ekspresi acuh tak acuh dan bahkan tidak melihat orang itu. Lagi pula, ini adalah seseorang di pihak Xie King Cheng di penghujung hari, dia tidak bisa diganggu. Yue Ying. Xie King Cheng sedikit mengernyit dan mengingatkan dengan lembut. Yue Ying mengangkat bahunya dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Awalnya, dia memiliki status tertinggi di antara kelompok orang ini. Sekarang setelah Suzimo menggantikannya, dia tentu saja tidak senang. Saat itu, tawa terdengar tidak jauh. Bukankah itu saudara King Cheng? Mengapa kamu ingin memasuki Asura Battlefield juga? Ketika Xie King Cheng mendengar suara itu, dia sudah bisa menebak siapa itu tanpa menoleh ke belakang. Sekelompok pembudidaya melaju dan jumlahnya persis 101. Pemimpin mereka adalah pria gemuk berjubah kuning, itu adalah Pangeran Yi Qiu dari Kerajaan Abadi Yanyang, Surga Abadi kelas 8. Hahaha. Dalam sekejap mata, Pangeran Yi Qiu tiba dengan sekelompok ahli surga abadi di bawah pimpinannya. Ketika dia melihat 18 pembudidaya di sisi Xie King Cheng, dia tidak bisa menahan tawa dengan berani. Adikku tersayang, kamu hanya mengumpulkan sedikit orang dan kamu masih ingin memasuki medan perang Asura untuk merebut segel. Pangeran Yi Qiu tertawa terbahak-bahak. Menurutku, kamu harus cepat pulang. Dengan sedikit orang yang Anda bawa, Anda harus mati di dalam bahkan sebelum Anda dapat melihat spirit Cloud Seal. Astaga, ketika tatapan Pangeran Yi Qiu tertuju pada Suzimo, dia melebarkan matanya dan berkata dengan sikap berlebihan, tidak mungkin. Anda hanya merekrut beberapa dewa surga ini dan bahkan ada dewa surga kelas 6 di antara mereka. Apakah dia di sini untuk mengarang angka? Haha, serangkaian tawa pecah dari kerumunan di belakang Pangeran Yi Qiu. Di antara dewa surga di belakang Pangeran Yi Qiu, yang terlemah adalah dewa surga kelas 8 sedangkan sisanya adalah dewa surga kelas 9. Menurut pendapat semua orang, bahkan surga abadi tingkat 7 tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertarungan tingkat ini, apalagi dewa surga tingkat 6. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Namun, Xie King Cheng dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Mereka secara alami marah karena diejek dan dipandang rendah. Namun, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Yue Ying mendengus dengan dingin. Meskipun dia adalah surga abadi kelas 6, dia adalah ahli paragon peringkat 24 di prediksi peringkat surga. Ini Suzimo dari Akademi Langit dan Bumi. Saat menyebut Suzimo, tawa mengejek di ujung sana berangsur-angsur mereda. Banyak pembudidaya memandang Suzimo dengan terkejut dan hati-hati. Hanya seorang pria berwajah dingin di samping Pangeran Yi Qiu yang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dua berkas cahaya dingin keluar dari matanya dan dia tidak menyembunyikan permusuhan di dalamnya. Itu dia. Menyadari latar belakang orang itu, jantung Yue Ying berdetak kencang. Peringkat 67 dari prediksi peringkat surga, pedang abadi sekte terbang abadi Pihan. Sword Immortal Pihan berkata perlahan, itu jelas dinyatakan pada prediksi peringkat surga. Su Zimo hanya memiliki 2 catatan pertempuran. Alasan mengapa peringkatnya sangat tinggi adalah karena teknik pelariannya tidak buruk. Beberapa ejekan lagi terdengar dari kerumunan. Namun, mereka jauh lebih terkendali daripada ejekan kurang ajar sebelumnya. Tidak peduli apa, pertempuran Absolute Thunder City masih merupakan pencegah yang sangat kuat bagi sebagian besar pembudidaya. Pangeran Yi Qiu bertanya dengan sengaja, bagaimana dia dibandingkan denganmu, rekan Taois Pihan? Jika kita berbicara tentang melarikan diri untuk hidup kita, tentu saja aku harus mengakui kekalahan. Sword Immortal Pihan berkata, namun, jika kita berbicara tentang pertarungan normal sampai mati, saya akan menganggapnya mampu jika dia bahkan dapat menahan 10 serangan pedang saya. Pangeran Yi Qiu bertepuk tangan dan menyatakan dengan keras, Kakak King Cheng, bagaimana? Haruskah kita membiarkan mereka berdua bertarung sebelum memasuki medan pertempuran Asura? Xie King Cheng menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Secara alami akan ada kesempatan untuk bertarung setelah kita memasuki medan pertempuran Asura. Haha, Pangeran Yi Qiu tertawa terbahak-bahak. Aku berharap kamu tidak akan berani. Ibumu adalah orang rendahan yang naik dari dunia bawah. Bahkan jika setengah dari garis darah yang mengalir melalui tubuhmu adalah milik ayah, itu tidak akan mengubah kepengecutan rendahan di tulang ibumu. Bab 2491 mengajari Anda pelajaran. 2491 memberimu pelajaran. Anda, ketika Xie King Cheng mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahannya. Wajahnya yang cantik berubah mengancam dan tatapannya ganas, seolah dia ingin menguliti Pangeran Yi Qiu hidup-hidup. Ibunya selalu menjadi reverse sekalinya. Dia bisa menahan omelan apapun dari Pangeran Yi Qiu. Namun, setelah penghinaan terhadap ibunya itu,
darahnya melonjak dan dia ingin menyerang Pangeran Yikyu. Advertisement. Pangeran, jangan gegabah. Di belakangnya, surga abadi Yue Ying maju selangkah dan meraih lengan Xie Qingcheng dengan erat, berkata dengan suara rendah, Pangeran, tenanglah. Pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah dan ahli seperti Sword Immortal Pihan. Jangan melawan mereka secara langsung. Lengan Xie Qingcheng sedikit gemetar saat dia mengepalkan tinjunya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kukunya telah menembus dagingnya. Kakak Xie, bisakah kita menyerang di sini? Tiba-tiba, Su Zimo mengirimkan transmisi suara. Xie Qingcheng tertegun sejenak sebelum menyadari sesuatu. Dia memandang Su Zimo dengan khawatir, bersemangat, dan antisipasi, lalu buru-buru mengirim transmisi suara, kamu bisa menyerang. Selama tidak ada yang mati. Ini adalah ibu kota kerajaan abadi Yanyang. Jika Su Zimo membunuh Pangeran Yikyu, dia mungkin akan menarik masalah besar. Itu juga sesuatu yang tidak ingin dilihat Xie Qingcheng. Heaven Immortal Pihan belum menyadari bahayanya. Bibirnya melengkung saat dia mencibir, kudengar Su Zimo juga orang rendahan. Tidak heran mengapa dia pengecut seperti tikus. Selama setahun terakhir, dia tidak berani menerima tantangan dari siapapun. Advertisement. Awalnya, kepala Su Zimo diturunkan, seolah pikirannya berada di tempat lain. Namun, tepat setelah Heaven Immortal Pihan mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Seperti kilat, dia melihat ke arah Pangeran Yikyu dan Heaven Immortal Pihan. Tiba-tiba, mereka berdua merasa merinding. Pada saat itu, keduanya memiliki ilusi bahwa mereka menjadi sasaran binatang iblis paling kejam di dunia dan dapat dicabik-cabik di saat berikutnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah sosok melintas di depan mereka dan Su Zimo sudah mendekat. Itu terlalu cepat. Piak, telapak tangan Su Zimo langsung menamparkan pipi Pangeran Yikyu. Tubuh gemuk Pangeran Yikyu dikirim terbang oleh satu tamparan dari Su Zimo. Dia menabrak keras ke kerumunan dan setengah dari pipinya hancur. Pangeran, Heaven Immortal Pihan terkejut dan ingin menarik Frost Repelling Sword miliknya untuk membunuh Su Zimo. Namun, Su Zimo tidak terus mengejar Pangeran Yikyu setelah menerbangkan Pangeran Yikyu dengan satu tamparan. Dia malah mendorong mundur. Dengan dentang, Frost Repelling Sword didorong mundur oleh Su Zimo di tengah penarikannya. Advertisement. Su Zimo maju dan menyikut dada Heaven Immortal Pihan. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya dan mendorong dagu Heaven Immortal Pihan. Hampir pada saat yang sama, dada Heaven Immortal Pihan ditusuk oleh siku Su Zimo. Jantungnya pecah dan darah menyembur keluar. Siku itu seperti tombak raksasa. Ditambah dengan ketangguhan Green Lotus True Body, tubuh Heaven Immortal Pihan tidak bisa bertahan sama sekali dan seperti kertas. Hatinya hancur dan ki darah surga abadi Pihan terkuras dengan cepat. Bang! Hampir pada saat yang sama, dagu Heaven Immortal Pihan hancur oleh serangan telapak tangan belakang Su Zimo. Seluruh kepalanya jatuh ke belakang dan dengan retakan, tulang punggungnya patah. Kepalanya merosot dari punggungnya dengan cara yang sangat menakutkan. Teknik pertarungan jarak dekat Su Zimo sangat ganas sementara keterampilan Heaven Immortal Pihan semuanya ada pada teknik pedangnya. Pada akhirnya, inisiatif diambil oleh Su Zimo dan kekuatan tempur Heaven Immortal Pihan dilumpuhkan lebih dari setengahnya bahkan sebelum dia bisa menarik pedangnya. Satu gerakan Su Zimo itu menyebabkan dia terluka parah. Su Zimo tidak menunjukkan belas kasihan setelah menang. Dia mengambil langkah maju dan menyelimuti wajah surga abadi Pihan dengan telapak tangannya. Esens Ki yang luar biasa meledak dan menangkap esens Spirit of Heaven Immortal Pihan. Dia memutuskan ki darah surga abadi Pihan dan esens spirit sekaligus. Su Zimo, apa yang kamu lakukan? Ketika roh esensi surga abadi Pihan dipisahkan dari tubuhnya dan ditahan, dia panik. Dalam sekejap mata, hidupnya ada di tangan orang lain. Tidak banyak. Suara Su Zimo tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya memberimu pelajaran. Su Zimo menutup telapak tangannya sedikit dan sejumlah besar surga dan bumi esens Ki meremas ruang terbatas esens spirit surga immortal Pihan. Pada saat yang sama, Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan merilis seni darmik. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan api putih susu mendarat di tubuh yang rusak dari Heaven Immortal Pihan. Fiuh! Api Mingli Selatan terbakar dengan cepat dan mengubah tubuh Heaven Immortal Pihan menjadi bola api berbentuk manusia. Di tangan Su Zimo,
Essence Spirit dan tubuh Heaven Immortal Pihan terluka parah. Ki darahnya lemah dan dia tidak bisa bertahan melawan pembakaran api Mingli Selatan sama sekali. Dalam sekejap mata, tubuh Dewa Langit terbakar menjadi abu. Kamu menghancurkan tubuhku. Heaven Immortal Pihan menjerit. Ketika Dewa Langit melepaskan kekuatan surgawi mereka, mereka bisa menggunakan kelahiran kembali darah. Tapi sekarang, Su Zimo telah membakar daging Heaven Immortal Pihan hingga bersih dengan satu api. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan setetes darah pun. Di dunia kultivasi, sangat sulit menemukan tubuh yang cocok. Essence Spirit of Heaven Immortal Pihan juga tidak bekerja dengan baik di telapak tangan Su Zimo. Essence Spirit-nya meredup dan menjadi sangat lemah. Su Zimo, maksudku, rekan Taois Su, tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni hidupku. Heaven Immortal Pihan benar-benar takut dan memohon dengan getir. Sepertinya kamu juga tidak punya banyak nyali. Su Zimo menyeringai dan membuang Essence Spirit of Heaven Immortal Pihan di tangannya dengan santai. Sesuai instruksi Xie Qingcheng, dia tidak membunuh siapapun di depan istana. Meskipun Heaven Immortal Pihan selamat, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Dia tidak berani berlama-lama dan Essence Spirit-nya berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke kejauhan dan menghilang tak lama kemudian. Xie Qingcheng dan yang lainnya tercengang. Peringkat 67 pada prediksi peringkat surga, surga abadi Pihan, dia lumpuh begitu saja tanpa kesempatan untuk membalas. Jingan dari dunia yang lebih rendah, beraninya kau menyergapku. Pangeran Yiqiu sudah bangun. Dia tidak berpikir untuk segera mundur. Sebaliknya, dia memelototi Su Zimo dan memarahi dengan gigi terkatup, dengarkan perintahku. Serang bersama dan bunuh dia. Pangeran ini telah menjalani kehidupan yang dimanjakan dan terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Dia bahkan tidak banyak menderita di luar, apalagi mengalami situasi hidup dan mati. Dia belum menyadari betapa menakutkannya Su Zimo dan secara naluriah berpikir bahwa Su Zimo baru saja berhasil karena penyergapan. Fufu. Su Zimo tersenyum padanya. Pada jarak ini, jika dia ingin menekan Pangeran Yiqiu, tak seorang pun akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan yang terakhir. Sebelum tawanya berakhir, Pangeran Yiqiu merasakan penglihatannya kabur sekali lagi. Itu adalah situasi yang akrab dengan hasil yang sama. Piak, pipi Pangeran Yiqiu ditampar sekali lagi. Namun, kali ini, tubuhnya yang gemuk ditarik ke belakang oleh rambut Su Zimo sebelum bisa terbang keluar. Pangeran Yiqiu merasakan sakit yang tajam di atas kepalanya dan kulit kepalanya akan terkoyak. Ratusan pembudidaya di samping membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum mereka sempat menyerang, Pangeran Yiqiu sudah berada di tangan Su Zimo. Semua orang waspada dan tidak berani bertindak gegabah. Su Zimo menahan bagian atas kepala Pangeran Yiqiu dan menyegel roh esensinya, mencegahnya keluar dari tubuhnya. Telapak tangannya yang lain menamparkan pipi Pangeran Yiqiu berulang kali. Piak, 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 kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki mulut yang kotor. Su Zimo bergumam pelan dan tangannya tidak berhenti bergerak. Tak lama kemudian, kepala Pangeran Yiqiu bengkak menjadi kepala babi yang hancur tanpa kemiripan dengan manusia. Bab 2492 Apakah kalian mencoba membuatku terbunuh? 2492 Apa kalian mencoba membunuhku? Ketika dia melihat itu, kemarahan di hati Xie Qingcheng berangsur-angsur menjadi tenang dan dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, bahkan jika dia menyerang dengan paksa, dia kemungkinan besar tidak akan dapat melakukan apapun pada Pangeran Yiqiu dan masalah ini akan dibiarkan tidak terselesaikan. Namun, Su Zimo menonjol dan melumpuhkan Heaven Immortal Pihan dengan metode gemuruh. Dia bahkan meraih Pangeran Yiqiu untuk menamparnya sebagai bentuk balas dendam padanya. Terlebih lagi, hukuman seorang pangeran di depan semua orang bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Mulai hari ini, Pangeran Yiqiu akan menjadi lelucon di keluarga kerajaan-kerajaan abadi Yanyang dan bahkan mungkin lebih rendah darinya dalam hal status. Advertisement. Nyatanya, hukuman Su Zimo untuk Pangeran Yiqiu bukan hanya tamparan. Dia mengendalikan kekuatan telapak tangannya dan setiap tamparan di wajah Pangeran Yiqiu akan menyebabkan tingkat kejutan tertentu pada roh esensinya. Begitu roh esensi terluka, sangat sulit untuk pulih tanpa cara yang luar biasa.
Bahkan jika Pangeran Yikyu pulih dari luka-lukanya di masa depan, akan sulit baginya untuk menembus alam kultivasinya dan bahkan mungkin ada masalah dengan kepalanya. Karena Suzimo memilih untuk menyerang, dia harus menyingkirkan masalah di masa depan. Secara alami, Pangeran Yikyu tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyerang Xie Qingcheng di masa depan. Kenyataannya, Pangeran Yikyu telah menjalani kehidupan yang dimanjakan dan tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Dia sudah lama ketakutan dan pikirannya menjadi kosong setelah ditampar oleh Suzimo. Jika dia masih terjaga, dia akan tunduk dan memohon belas kasihan sejak lama. Seseorang seperti dia yang menindas yang lemah dan takut yang kuat harus menghindari Xie Qingcheng di masa depan, apalagi membalas dendam, takut dia akan dipukuli lagi. Akhirnya, suara tamparan berhenti. Advertisement. Mulut Pangeran Yikyu benar-benar hancur. Esens spiritnya terguncang, meninggalkan luka tersembunyi. Kecepatan penyembuhan luka di wajahnya menurun secara signifikan dan wajahnya dipenuhi darah. Ini cukup, kan? Suzimo menoleh untuk melihat Xie Qingcheng dan bertanya sambil tersenyum. Tertegun sejenak, Xie Qingcheng mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya. Melihat senyum Suzimo, Dewa Surga di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Siapa yang mengira bahwa sarjana yang lembut dan tersenyum di depan mereka akan begitu ganas dan kejam? Wajah Heaven Immortal Yue Ying memucat. Dia tidak bisa menahan rasa gentar ketika dia mengingat provokasi ketidaksenangannya sebelumnya terhadap Suzimo. Suzimo melemparkan Pangeran Yikyu ke kerumunan dengan santai. Para pembudidaya di ujung lain bergegas maju untuk menerimanya saat mereka saling bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi, kata Suzimo. Advertisement. Xie Qingcheng mengangguk dan membawa Suzimo dan yang lainnya ke istana kerajaan abadi Yanyang. Pangeran Yikyu. Sekelompok pembudidaya buru-buru memberikan pil abadi dalam koleksi mereka kepada Pangeran Yikyu, mengocok yang terakhir sambil berteriak dengan lembut. Pangeran Yikyu mengkonsumsi beberapa pil abadi dan baru bangun setelah beberapa saat. Pangeran Yikyu, apa yang harus kita lakukan? Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Pangeran, haruskah kita mengejar mereka? Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Apakah ini tidak cukup? Apa kalian mencoba membuatku terbunuh? Pangeran Yikyu sangat ketakutan hingga dia menggigil dan lemak di tubuhnya bergetar. Kepalanya yang sekarang menyerupai babi bergetar seperti drum sambil berkata ketakutan, cepat. Jauhkan aku dari orang itu. Kami tidak lagi ambil bagian dalam Asura Battlefield. Di bawah desakan Pangeran Yikyu, kelompok pembudidaya melarikan diri bahkan sebelum mereka memasuki istana. Di bawah pimpinan Xie Qingcheng, semua orang menuju ke arah barat istana. Sepanjang jalan, sikap para kultivator lain terhadap Suzimo berubah drastis, bahkan Yue Ying berperilaku seperti itu. Rekan Taoisu, metodemu benar-benar menakutkan. Yue Ying memuji, menurutku, bahkan peringkat 24 terlalu rendah untukmu diprediksi peringkat surga. Suzimo tersenyum tetapi tidak menjawab. Yue Ying terbatuk lembut dan melanjutkan, rekan Taoisu, seranganmu mematahkan pikiran Pangeran Yikyu untuk merebut segel. Bahkan sebelum kita memasuki medan perang Asura, Pangeran Qingcheng sekarang memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Itu benar. Para pembudidaya lainnya menimpali. Suzimo masih mengabaikan Heaven Immortal Yue Ying. Heaven Immortal Yue Ying tampak canggung setelah dilecehkan dan hanya bisa diam. Untuk memasuki Asura Battlefield, kita harus melewati formasi teleportasi khusus di barat. Xie Qingcheng mengobrol dengan Suzimo saat dia memimpin semua orang melewati istana. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Ada alun-alun di depan dan ratusan orang sudah tiba. Mereka dibagi menjadi tim yang berbeda dan bercakap-cakap. Di dalam tim, semua pemimpin mereka mengenakan jubah kerajaan yang unik untuk kerajaan abadi Yanyang yang dihiasi dengan terik matahari. Sangat mudah untuk mengenali mereka dan jelas bahwa mereka berasal dari keluarga kerajaan-kerajaan abadi Yanyang. Kakak Su, wanita itu adalah Putri Yuyan, satu-satunya wanita di keluarga kerajaan kali ini. Xie Qingcheng berbisik kepada Suzimo. Meskipun dia seorang wanita, dia memenuhi syarat untuk memperjuangkan segel pangeran. Jelas bahwa status wanita ini di Yang Immortal Kingdom tidaklah rendah. Namun,
Tatapan Suzimo melewati Putri Yuyan dan mendarat pada seorang pria di sampingnya, sedikit menyempit. Pria itu mengenakan jubah panjang yang diukir dengan ikan terbang. Rambut panjangnya diikat tinggi dan bibirnya melengkung sepanjang waktu. Ada senyum iblis di wajahnya dan matanya bersinar dengan kilatan dingin dari waktu ke waktu. Ini adalah seorang ahli. Meski dia jauh, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari pria itu. Orang di samping Putri Yuyan adalah Zhong Feiyu dari Flying Immortal Sect. Dia peringkat 3 di prediksi peringkat surga. Xie Qingcheng berkata dengan suara rendah, karena Yuyan mengundang Zhong Feiyu keluar dari pengasingan, dia memiliki peluang besar untuk merebut segel kali ini. Zhong Feiyu, reinkarnasi sempurna abadi, awalnya peringkat 2 di prediksi peringkat surga. Dia hanya kehilangan satu tempat setelah Yunting menjadi dewa surga kelas 9. Namun, pada kenyataannya, di antara 3 inkarnasi monster teratas, Yunting, Qinggu dan Zhong Feiyu, bahkan dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi yang bertanggung jawab atas prediksi peringkat surga tidak dapat menyimpulkan siapa yang lebih kuat. Pria muda yang bermain api adalah Pangeran Yan. Xie Qingcheng melanjutkan, dia sangat berbakat dalam dao api dan ayah sangat memikirkannya. Saat ini, dia adalah dewa surga kelas 9. Petik 2. Orang di sampingnya adalah peringkat 4 di prediksi peringkat surga. Dia adalah immortal sempurna yang bereinkarnasi dari kerajaan abadi Yan Yang kita, Lai Xuan. Tatapan Suzimo tertuju pada Lai Xuan. Meskipun Lai Xuan tidak terlihat tua, sesekali ada sedikit perubahan di matanya. Evaluasi Lai Xuan pada prediksi peringkat surga juga sangat tinggi dan kekuatannya tak terduga. Sampai titik kultivasinya ini, catatan pertempurannya sangat mengesankan dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Lai Xuan dapat dianggap sebagai surga abadi nomor 1 dari kerajaan abadi Yan Yang. Fakta bahwa dia bersedia membantu Pangeran Yan juga merupakan bukti status Pangeran Yan dalam keluarga kerajaan Yan Yang. Itu Pangeran Feng. Xie Qingcheng menunjuk ke sisi lain dan berkata, pembantu yang dia undang adalah surga abadi Luo yang dari kuil angin kekaisaran yang peringkat 8 di prediksi peringkat surga. Memem, tatapan Suzimo mendarat di surga abadi Luo Yang. Ekspresinya berubah saat dia bergumam pelan, jadi, ini dia. Dia telah melihat Heaven Immortal Luo yang sebelumnya di Dragon Abyss Star. Namun, saat itu, dia hanyalah seorang Black Immortal. Pada saat itu, kelahiran harta karun roh kelas 9 di Dragon Abyss Star menarik sekelompok pakar. Di antara mereka, Dewa Surga yang paling terkenal adalah Dewa Surga Luo Yang dan Mei Ji dari Sekte Dewa Terbang. Namun, Mei Ji tidak meninggalkan Dragon Abyss Star di kemudian hari dan mencoba membunuh Suzimo. Sebaliknya, dia dibunuh oleh jiwa suci burung vermilion di tripod penindasan neraka.